Seorang wanita yang menyamar sebagai petugas kebersihan dengan mudah menarik keluar cermin pelindung lengan, yang menyebabkan bencana dahsyat. Segera setelah itu, ia juga melepas zirahnya. Dalam sekejap, ia menghancurkan lantai dan membuat sebuah lubang besar. Melihat hal tersebut, semua orang terkejut. Tak disangka, seorang petugas kebersihan yang tua memiliki kekuatan terpendam yang begitu besar. Saat melihat wanita itu tidak memiliki alat pertahanan, Yin Wei berencana untuk menyerang diam-diam. Namun, meskipun ia memberi 10 serangan, pria itu tak mampu melukai wanita itu sedikitpun. Ternyata wanita itu adalah panglima tertinggi wilayah utara. Pada hari itu, untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik dan membutuh mata-mata, ia menyamar sebagai petugas kebersihan. Saat itu, 3 pengawalnya sudah menunggunya di pintu. Karena hari ini adalah hari pernikahan putrinya. Dan ia sudah tidak bertemu dengan wanita itu selama lebih dari 10 tahun. Jadi sekarang, ia begitu bersemangat sampai-sampai tidak sempat mengganti pakaian. Ia akan segera berangkat ke pesta pertunangan putrinya. Tanpa disadari, di sisi lain putri tersebut sudah dijebak oleh Zafu dan sahabatnya. Tak disangka mereka bersekongkol dengan putri si ayah. Mereka menguasai perusahaan wanita itu secara diam-diam. Kini wanita itu di mata mereka sudah tidak berguna lagi. Ternyata mereka sama sekali tidak berniat menjadikan wanita itu sebagai pengantin. Bahkan poster pertunangan pun dipenuhi dengan nama pria itu dan sahabatnya. Jadi, dia datang mengenakan gaun pengantin untuk berpartisipasi di sini. Hanya sebuah pesta pertunangan orang lain. Namun saat itu, wanita tersebut masih tidak menyadari. Untuk mengkompensasi banyaknya hutang selama bertahun-tahun, dia juga memutuskan untuk menjadikan Long Wei ini sebagai mas kawin untuk keluarga menantunya. Perlu diketahui, siapapun yang memiliki Long Wei dapat memimpin para pahlawan. Namun wanita itu berpikir bahwa dia harus membuat putrinya dihormati di keluarga suaminya, agar bisa hidup dengan baik. Selama bertahun-tahun ini, dia dan suaminya benar-benar telah berutang terlalu banyak kepada putrinya. Tak disangka, saat itu putrinya justru dilempar oleh keluarga pria dan dibiarkan dihina oleh para tamu. Mereka juga menuduh wanita itu dengan berbagai tuduhan palsu seperti Xiao San dan Chu Gui. Sahabatnya memang ingin membuatnya memiliki reputasi hancur tanpa kesempatan untuk bangkit. Saat mereka ingin melepas pakaian putrinya, untungnya wanita itu tiba tepat waktu. Pada saat itu, putrinya tidak bisa menahan diri lagi. Dia menceritakan semua yang baru saja terjadi kepada ibunya. Setelah mendengar itu, ibunya langsung sangat marah. Putri dari Jenderal Muda Beijing dan Raja Biadab dari Barat. Tak sangka hari ini akan mengalami penghinaan yang begitu besar. Segera, ibunya menyatakan ingin membawanya masuk untuk merebut kembali segalanya. Tetapi putri tidak berani bergerak. Karena di dalam, satu adalah orang kaya baru di Haicheng dan satu lagi adalah guru Haicheng. Mereka tidak dapat mengalahkan status dan kedudukan seperti itu. Wanita itu mendengar dan segera bersumpah bahwa hari ini ia pasti akan merombak Haicheng. Entah siapa yang baru kaya atau guru, semuanya harus membayar harganya. Sementara itu, murid wanita itu mengetahui bahwa putri gurunya telah dihina. Dia sangat marah dan langsung bergegas ke pernikahan. Sementara itu, di dalam aula pernikahan, kedua orang itu masih tidak menyadari dan melanjutkan upacara lamaran. Namun, detik berikutnya, wanita itu tiba-tiba menerobos masuk. Keluarga Su, beraninya kalian. Putri segera menunjuk dan menyatakan bahwa pria di depannya itu telah mengambil alih perusahaannya. Memaksanya berlutut. Menepong harta, cinta, dan pernikahan, satu persatu, adalah dosa yang pantas dihukum mati. Melihat situasi semakin buruk, ibu mertua yang jahat itu memanggil pengawalnya untuk mengusir mereka. Namun, tokoh kecil ini di depan wanita itu tampak sangat lemah seperti semut. Dengan cepat, ia menjatuhkan semuanya ke tanah. Saat itu, guru Haicheng juga datang. Dia bahkan ingin mengambil busur dan panah untuk menyerang wanita itu secara diam-diam. Ibu hati-hati. Melihat wanita itu ternyata bisa menghindari panahnya. Tentu ada beberapa keterampilan di dalamnya. Jadi, guru juga tidak ingin membuat wanita itu marah. Dia ingin menyelesaikan konflik hari ini secara damai. Datang. Bawa Lin ke grup Yuchi untuk menjelaskan apa yang terjadi. Kembali untuk melaporkan. Pergilah. Tak disangka, pria itu memberitahukan bawahannya bahwa putrinya sudah dibawa pergi. Dan guru itu menunjukkan ekspresi yang sangat menarik. Segera setelah itu, sekelompok pasukan khusus turun dari langit ke dalam ruang pesta. Polisi khusus petir. Menarik penjahat. Melihat bahwa pasukan khusus tidak berdaya, tak disangka, Black dan White Sura juga muncul bersamaan.
Perlu diketahui bahwa kedua orang ini adalah kartu truf guru untuk berdiri kuat di Haicheng. Kedua orang ini adalah raja pasukan khusus yang kembali dari Beijing. Bisa dibilang hampir tak tertandingi pada saat itu. Beijing, sekarang tahu rasa takut. Sudah terlambat. Hanya dengan kalian. Jika ingin bergerak, kalian belum memiliki hak itu. Berani teriak dan mengonkom di depan Panglima ini. Kalian benar-benar punya keberanian yang besar.